Selamat pagi anak-anak. Kembali kita hari ini akan belajar bahasa Mandarin. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Ni Jiao Shi China. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab baru yaitu Ni Shui Xiao China, artinya di mana sekolahmu. Nah, di sini ada beberapa kosakata yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, akan kita kembali pelajari di bab 5 ini, bab 4 ini. Nah, mari kita simak sama-sama. Kosakata yang akan kita pelajari ada arah yaitu fangxiang, peipian, utara, nanpian, selatan, Sipian barat, Tongpian timur, Jianpian depan, Haopian belakang, Pangpian sebelah, Tuimian seberang, Youpian sebelah kanan, Zuopian sebelah kiri, dan terakhir ada Yizhe itu lurus. Nah, inilah namanya kosakata-kosakata arah yang akan kita pelajari di bab ini. Selanjutnya, kosakata apa saja yang akan kita pelajari? Nah, di sini kita akan belajar kosakata nama bangunan, bukan nama ruangan lagi. Nah, di sini ada Shui Xiao sekolah, Kung Yuan taman, You Ji kantor pos, Fan Tian restoran, Yin Hang bank, Mian Pao Tian toko roti, Lu Bian pinggir jalan, Malu jalanan, Titu peta, Li Guan hotel, Chao Shang supermarket, dan terakhir ada Yiyuan rumah sakit. Itulah 12 kosakata yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya di sini ada contoh denah. Nah, mengapa di sini ada contoh denah? Karena kita akan belajar tentang membaca denah. Kemarin kita membaca denah sekolah, sekarang kita lebih mempelajari denah yang lebih besar, yaitu denah lokasi suatu tempat. Nah, di situ ada bangunan supermarket, kantor pos, rumah sakit, bank, sekolah, lapangan. Nah, bagaimanakah cara membaca denahnya dalam bahasa Mandarin? Karena ini membaca denahnya. Jika kita menuju dari kantor pos, misalnya kita mau menuju dari kantor pos ke sekolah, itu terlalu sulit, maka Lose hanya memberikan cara membaca denah yang lebih sederhana. Misalnya, supermarket ada di seberang kantor pos, bank ada di seberang sekolahan, hanya seperti itu. Nah, cara membacanya. Cara membaca denah sesuai contoh. 1. Di depan sekolah adalah bank. Nah, tadi di gambar denah emang di depan sekolah itu adalah bank. Bagaimana bahasa Mandarinnya? Shui xiao jian mian shi yin hang. Nah, yang kedua, di seberang kantor pos adalah rumah sakit. Nah, tadi di denah tadi betul ya. Di seberang kantor pos itu adalah rumah sakit. Gimana bahasa Mandarinnya? You ju tui mian shi yiyuan. Nah, contoh yang ketiga terakhir adalah di seberang supermarket adalah kantor pos. Gimana bahasa Mandarinnya? Chao shang tui mian se you ju. Nah,
Ini lebih gampang dan lebih singkatnya ya anak-anak. Oke, inilah contoh membaca denah tadi. Sekarang Rosa akan menjelaskan tentang cara penggunaan kosakata dalam kalimat. Nah, di sini kosakatanya seperti yang kemarin, yaitu China. Kata China itu artinya adalah di mana. Biasanya diletakkan di akhir kalimat dan digunakan untuk menanyakan lokasi suatu tempat. Contohnya, Ni shui si China, yang artinya kamu belajar di mana? Belajar di rumah kah? Belajar di sekolah? Di kamar? Tapi tidak di kamar mandi ya. Nah, kita akan kembali berikutnya. Membuat kalimat menunjukkan tempat suatu ruangan. Nah, di sini ada rumus kalimatnya, yaitu nama bangunan plus arah plus nama bangunan. Nah, di sini kan kita mempelajari nama bangunan. Misalnya, kita mau membicarakan di depan sekolah kita. Di sebelah kiri sekolah adalah restoran. Nah, bahasa Mandarinnya bagaimana? Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Jika rumusnya itu nama bangunan plus arah nama bangunan. Berarti kita mempelajarinya nama bangunan pertama itu adalah sekolah. Nah, berarti bahasa Mandarinnya sekolah apa? Shuixiao. Nah, arah, berarti arahnya itu sebelah kiri. Sebelah kiri itu bahasa Mandarinnya apa? Zuobian. Nah, nama bangunan. Nama bangunan itu apa? Nama bangunan keduanya adalah restoran. Berarti bahasa Mandarinnya bagaimana? Shuixiao zuobian shi fandian. Nah, inilah contoh kalimat atau contoh dalam membuat kalimat tentang menunjukkan lokasi suatu bangunan. Nah, di sini ada latihan soal, ada 5 latihan soal. Silakan kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, bisa kalian buku tugasnya dikumpulkan di sekolah atau bisa kirim lewat WA Lose.